today Olivia. Hari ini aku akan mencoba untuk membahas Gosho bulan ini dari Soka Spirit bulan Juni 2020. Gosho bulan ini berjudulkan Surah Membuka Mata. Mari kita langsung lanjut ke penggalan Goshonya. Isi penggalan Goshonya adalah, meskipun saya dan murid-murid saya mungkin menemui berbagai kesulitan, jika kami tidak menyimpan keraguan dalam hati, kami pasti akan memperoleh kemudahan. Janganlah bimbang hanya karena langit tidak memberikan perlindungan. Janganlah patah semangat karena tidak menikmati kehidupan yang mudah dan mapan dalam hidup ini. Inilah yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, siang dan malam, tetapi mereka mulai menyimpan keraguan dan meninggalkan keyakinan atau sinjin mereka. Orang-orang bodoh kemungkinan besar akan melupakan janji yang kebuat ketika momen yang menentukan tiba. Jadi pertama-tama saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam penggalan Gosho ini. Jadi intinya di sini, di kehidupan pasti kita mempunyai kesulitan masing-masing, entah itu kesulitan ekonomi, sekolah, dan kesulitan lainnya. Jadi yang terpenting adalah kita harus melaksanakannya dengan hati yang yakin, tanpa ada sedikit keraguan. Karena jika di hati kita mempunyai sedikit keraguan saja, itu akan menghancurkan segala-galanya. Yang pertama-tama kita harus menemukan keyakinan dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa menghadapi kesulitan yang diberikan. Terus di kehidupan ini kita tidak tahu kita hidupnya akan diberikan yang terbaik atau diberikan kehidupan yang cukup susah gitu. Jadi Tuhan pasti memberikan kehidupan yang adil untuk kita. Mungkin kita hidupnya di kehidupan sekarang kita miskin, di kehidupan yang akan mendatang kita akan menjadi orang kaya. Jadi syukuri apa saja kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jalani aja selagi kamu masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, dalam penggalan Gosho ini menyebutkan menyimpan keraguan dan murid-muridnya meninggalkan hati kepercayaan, keyakinan atau sinjin mereka. Jadi yang pertama-tama kita harus menanamkan bahwa aku yakin aku bisa melakukannya. Jika kita sudah berani meyakinkan diri, berarti kita berani untuk melaksanakannya. Jika masih ada keraguan dalam hati kita, berarti kita belum sepenuhnya untuk yakin bahwa aku akan bisa berubah dan aku bisa menghadapi kesulitan ini, bagaimanapun kesulitan yang diberikan gitu. Dan kita langsung masuk ke latar belakangnya aja ya. Di latar belakang ini ada kalimat yang berkata, membuka mata. Dari judul surat ini adalah seruan untuk membuka mata terhadap kebenaran Dashonin yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi di sini membuka mata maksudnya itu membuka mata dalam keyakinan kita. Jadi apakah dalam hati ini benar-benar ada keyakinan yang ditanamkan tanpa bisa digoyahkan oleh apapun itu. Keteguhan hati kita ini itulah yang paling penting. Jadi kita harus tetap mempertahankan keteguhan hati kita ini agar bisa menaklukkan semua kesulitan yang ada. Jika masih ada keraguan dalam hati kita, kemungkinan kita akan melaksanakannya dengan secara ragu-ragu gitu. Dan di sini ada bimbingan Ikeda Sensei yang berbunyi, jika di saat harus membangkitkan keyakinan atau sinjin yang kuat, kita malah menjadi ragu dan mundur dari keyakinan, itu sungguh bodoh. Saat menghadapi kesulitan, saya dapat merasakan seruan dari dasar jiwa Dashonin. Bukankah sekarang waktunya untuk mencapai kesadaran Buddha? Jika dapat menerobos kesulitan besar ini, kita pasti memperoleh kebahagiaan yang abadi. Janganlah ragu meskipun terjadi kesulitan apapun. Janganlah berkeluh kesah dan putus asa walaupun terjadi kesulitan apapun. Orang yang memiliki jiwa yang demikian kuat tidak akan takut apapun. Nah, pada bimbingan ini kita diminta untuk lebih memperkuat keyakinan kita. Jadi kalau misalnya kita
bisa kuat dalam keyakinan kita ini tanpa tergoyahkan oleh kesulitan apapun, kita bisa mencapai suatu kebahagiaan yang kita impikan selama ini. Tapi kalau kita lebih memilih untuk menghindari kesulitan yang kita dapat, itu malah disebut sebagai orang-orang bodoh. Kenapa? Setiap kesulitan pasti diberikan sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Tidak mungkin melebihi dari kemampuannya. Jadi lebih baik kita mencoba untuk menghadapinya, bukan malah menghindarinya. Memang mudah untuk mengatakan menghadapinya. Contohnya seperti kayak aku miskin nih, hidup aku susah. Aku mau lebih baik aku kayak cari jalan yang mudah gitu, jalan praktis agar aku bisa mendapat apa yang aku inginkan gitu. Tapi ternyata kita malah masuk ke lubang yang sangat berbahaya gitu. Jalan praktis itu adalah jalan yang kita mungkin biar kita memperoleh kekayaan atau hal-hal yang kita inginkan. Tapi itu salah. Lebih baik kita berjuang dari nol dengan keyakinan yang kita punya daripada memilih jalan praktis tersebut. Karena setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing, kemampuannya masing-masing untuk menghadapi suatu kesulitan tersebut. Kesulitan yang diberikan itu lebih baik kita hadapi gitu. Jadi misalnya kayak masalah sekolah gitu, nilai aku buruk gitu, gimana caranya gitu? Apakah aku harus nyontek gitu? Berarti kita menghindarinya, ya kan? Berarti kita tidak tidak mencoba untuk mengasah kemampuan kita. Oh, aku kurang kayaknya di hafalan. Aku akan mencoba untuk menghafal atau lebih memilih untuk memahaminya gitu daripada menghafal. Ternyata setelah aku mengasah kemampuan aku, ternyata berguna untuk di pelajaran lainnya gitu. Jadi daripada nyontek gitu kan, nilai kita memang bagus, tapi itu bukan kayak usaha kita sendiri gitu, bukan benar-benar dari kemampuan kita sendiri gitu. Nyontek itu dibilang bukan hal yang salah, tapi dipikir-pikir daripada kita nyontek, lebih enak kita mengasah kemampuan kita sendiri gitu. Terus di sini tulis juga beliau mengajarkan murid-muridnya bahwa orang yang mempertahankan keyakinan tidak peduli apapun kesulitan yang dihadapinya pasti akan mencapai kemudahan. Dosennya menutup surat ini dengan menerangkan bahwa orang yang mewujudkan kebajikan, majikan, guru, dan orang tua demi seluruh umat manusia adalah beliau sendiri. Jadi di sini maksudnya itu bagaimana cara kita untuk mempertahankan keyakinan kita, tidak peduli apapun kesulitan yang diberikan. Yang beliau tetapkan ini lebih ke kita harus yakinkan diri sendiri bahwa setiap usaha yang aku lakukan ini pasti akan ada hasil yang luar biasa yang menanti aku di ujungnya gitu kan. Jadi lebih baik kita terus berjuang aja, lebih baik kita terus mencoba untuk berjuang menghadapi kesulitan yang kita hadapi di kehidupan ini. Karena setiap kesulitan yang diberikan itu pasti ada suatu kebahagiaan yang menanti kita di ujung sana. Jadi dengan kita meyakinkan diri untuk aku harus tetap berjuang untuk memperoleh kebahagiaan yang aku inginkan. Karena tidak ada di dunia ini yang praktis, pasti harus ada perjuangan. Kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan gitu. Terus di sini orang yang mempertahankan keyakinan atau shinjin tanpa keraguan saat dihadapkan pada kesulitan apapun pasti bisa mencapai suasana jiwa dunia Buddha. Itulah pelajaran dari penggalan Gosho di atas. Jadi intinya di sini itu kita harus menghilangkan dulu keraguan dalam hati kita dan menanamkan keyakinan yang lebih kuat dalam hati kita. Karena dengan begitu kita akan merasa diri kita tuh seperti kayak terlahir kembali dengan cover yang baru gitu.
Jadi aku harus terus berjuang dengan memperkuat keyakinan aku. Mungkin berdasarkan hati kepercayaan ini kita melakukan daimoku, gongkyo. Kalau tidak bisa lama mungkin 5 menit atau 10 menit gitu kan. Ini bukan dinilai dari berapa lama kamu daimoku, tapi berapa fokusnya kamu saat berdaimoku. Jadi di sini jika kamu daimoku dengan keraguan gitu, dengan ya kurang fokus gitu, itu akan mungkin memperlambat permintaan kamu untuk dikabulkan. Tetapi jika kamu yakin suatu permintaan yang kamu inginkan akan dapat cepat terkabulkan, karena di dalam hati kepercayaan ini tidak ada doa yang tidak terkabulkan, asalkan keyakinan kamu berapa kuat dan saat dihadapkan oleh kesulitan apapun itu tidak akan goyah sedikit pun. Jadi bagian sebelum penggalan di atas dengan jelas mencerminkan suasana jiwa Nichiren Daishonin sebagai pelaksana kitab suci Sutra Bunga Teratai. Dengan ini saya menyatakan, biarkan dewa-dewi meninggalkan saya, biarkan semua penganiayaan menyerang saya, tetapi saya akan memberikan nyawa saya sendiri demi hukum. Jadi di sini Nichiren Daishonin ini berjuang tanpa memikirkan jiwa dan raga dia. Jadi dia mengorbankan jiwa raga dia untuk menyebarkan dharma ini. Jadi sungguh luar biasa perjuangan Nichiren Daishonin ini ya. Dia tanpa memandang tanpa rasa takut untuk mengorbankan nyawa dan raga dia untuk menyebarkan dharma ini, karena dia mau menyebarkan kebahagiaan yang dia punya untuk orang lain juga gitu. Dia menemukan suatu kebahagiaan yang ingin dia bagikan. Seperti misalnya aku lagi dapat bonus nih, jadi aku pengen orang juga merasakan kebahagiaan aku. Mungkin aku mengajak keluarga untuk pergi keluar, makan-makan atau apapun itu gitu. Jadi bila kita mempunyai kebahagiaan atau sedikit lebih dari yang kita punya, kita bisa membagikannya ke orang lain dengan menyumbangkannya. Jadi kita merasakan bahagianya juga dan mereka juga merasakan kebahagiaan yang kita dapat ini. Jadi untuk mengakhiri Gosho ini ada kata-kata yang cukup luar biasa. Janganlah kalah oleh ujian apapun dalam hidup. Sambil memperluas dialog yang memberi semangat, marilah kita melangkah ke depan di jalan besar kemenangan guru dan murid. Jadi inti dari Gosho ini untuk mengajarkan kita tentang hubungan antara guru dan murid itu sangatlah penting. Jadi guru mengajarkan hal yang baik untuk muridnya dan muridnya membabarkannya. Jadi lebih baik kita terus berjuang untuk menghadapi yang kesulitan yang diberikan dengan percaya, dengan keyakinan dan berdoa. Dengan 3 hal tersebut, hidup kalian akan lebih berarti dan bisa melawan segala kesulitan yang diberikan. Sekian dari Gosho bulan ini yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Sampai jumpa. Yay!